Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Pratama. Saya dari Teknik Informatika semester 4. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah proyek aplikasi yang telah saya buat untuk tugas akhir PBO atau disebut dengan pemrograman berorientasi objek. Nah, aplikasi yang saya buat ini adalah sebuah pendataan batu alam. Oke, sekarang saya akan menampilkan sebuah proyek aplikasi yang akan saya jalankan yang telah saya buat. Jadi aplikasi yang saya buat ini saya menggunakan aplikasi Visual Studio yang 2013. Oke, saya langsung aja buka aplikasi Visual Studio. Nah, jadi ini proyek yang telah saya buat, yang telah saya bikin. Mungkin langsung aja saya akan buat start. Nah, untuk pertama ini hanya tampilan biasa. Saya hanya membuat tampilan splash hanya untuk tambah-tambahan saja. Nah, di sini ada tampilan login. Nah, tampilan login ini untuk masuk ke form agar bisa masuk ke form selanjutnya. Nah, jadi misalkan di sini saya memberikan password yang salah. Ketika password saya salah, maka akan muncul sebuah notifikasi login not valid. Nah, ketika password itu benar, maka dia akan langsung bertujuan ke form selanjutnya, ke form yang sebuah menu. Nah, di sini saya membuat dua aplikasi, mungkin maksudnya membuat dua data. Nah, di sini ada sebuah kirim barang, data barang, dan di sini ada logout. Nah, kita pertama di sini akan melihat datang barang. Nah, datang barang ini, nah, jadi di datang barang ini kita ada misal nomor, ada tanggal, ada bahan baku, pengeluaran. Nah, di tanggal ini, misalkan pada tanggal saat ini bahan baku maksudnya dari bahan baku itu dari bahan baku misalkan batunya. Nah, si batu yang masih abstrak yang belum jadi itu datang ke pabrik. Nah, berapa truk. Nah, misalkan di sini kita 3 misalkan di sini misalkan kita ngikut tanggal 7. Tanggal 7. Nah, bahan bakunya misalkan kita masukkan 3 truk. Nah, untuk pengeluarannya, misalkan hanya misal saja pengeluaran di sini 40 juta. Ini hanya misal. Nah, kita langsung save. Nah, jadi si data ketika save itu data akan berhasil disimpan. Jadi maka akan muncul notif seperti ini, data hasil disimpan. Nah, setelah itu ketika kita ingin mencari data misalkan saya ingin mencari data yang kemarin, misalkan kita cari yang ini. Nah, kita search aja. Nah, maka data itu akan muncul. Nah, ketika ketika ingin menghapus data yang salah atau data yang ingin dihapus, maka misalkan kita akan mendelete yang dua ini. Nah, kita langsung klik delete saja. Nah, ketika delete apakah akan dihapus? Nah, kita langsung yes. Nah, maka data si yang nomor 2 itu telah hilang. Nah, selanjutnya kita ke kirim barang. Nah, pada kirim barang ini di sini ada ID, ada nama, ada telepon, alamat, ada barang, ada tanggal, dan harga barang, dan button-button sebuah save, delete, reset, search. Nah, di sini, nah dari sini ada misalkan kita langsung aja kita memasukkan ID-nya misalkan 111. Nah, dengan nama
misalkan Ahmad. Nah, nomor telepon misalkan 0888888. Nah, dengan alamat blok E misalkan, blok E Desa Wahana misalkan. Kecamatan Bahasa misalkan. Kabupaten Cirebon. Nah, barang ini maksudnya jadi ketika maksudnya stok barangnya itu udah ada berapa meter. Jadi kalau di pabrik batu itu kalau misalkan si barang udah 1 meter, maksudnya kalau udah jadi kita diukur berapa meter gitu. Nah, misalkan di sini kita masukkan 5 meter gitu. Nah, tanggal berapa gitu. Jadi stoknya tuh pada tanggal berapa. Misalkan pada saat tanggal sekarang udah jadi tanggal sekarang kirim ke alamat yang ini yang telah saya beri. Nah, dengan harga barangnya misalkan 100.000. Nah, kita save. Jadi data berhasil disimpan. Nah, untuk yang ini kita lupakan karena ini hanya sebuah tabel yang nyambung dari yang sebelumnya, data barang yang ini, yang 4 ini. Jadi kita lihat yang ID, nama, telepon, alamat, dan barang, harga barang. Nah, jadi setelah kita menyimpan, ketika kita ingin mencoba delete sebuah ID, misalkan kita cari ID nomor 10. Nah, kita cari. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, ketika ingin di-delete, kita langsung klik aja delete. Nah, apakah data akan dihapus? Kita langsung yes. Jadi, si data yang telah kita buat itu udah hilang. Jadi, udah nggak ada. Nah, kita langsung aja laporan. Jadi, laporan ini buat apa sih? Laporan itu ketika misalkan data-data kita tuh buat dicetak gitu. Nah, saya klik, nanti dia akan muncul sebuah data laporan. Ibarat kayak laporan yang udah jadi, nanti misalkan kalau data hari ini ada kiriman kemana aja gitu misalkan. Nah, data hari ini tuh kiriman hanya ke jadi kita biar tahu gitu untuk data hari ini kirim kemana aja gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ini bisa dicetak atau gimana. Nah, ini fungsinya sebuah laporan. Nah, untuk logout ini nanti dia akan menuju ke login kembali. Misalkan saya klik logout. Nah, apakah Anda ingin logout? Kita yes. Nah, ketika logout dia akan menuju ke form yang menuju login kembali gitu. Nah, ini exit site. Nah, mungkin cukup segitu aja aplikasi yang telah saya buat yang berjudul pendataan batu alam. Sekian aplikasi yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.